Bab 685. Wanita lebih dulu. Memikirkan hal ini, Audrey Han mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Gita benar-benar gigih, tapi begini juga bagus. Kakaknya yang dingin seperti itu, memang benar-benar perlu orang seperti Gita menempel padanya, dan mungkin baru bisa mencairkan hati gunung es itu. Jadi Audrey Han duduk terlebih dahulu, melihat makanan lezat di depannya, dan tidak tahan untuk mulai memakannya. Tetapi orang-orang belum lengkap. Dia benar-benar tidak enak hati untuk makan dulu, jadi dia hanya bisa duduk di sana dengan satu tangan di pipi, mengeluarkan ponselnya dan melihatnya sebentar. Baru saja dia masuk halaman depan WeChat, saat dia melihat nama WeChat Golden Ye, dia kembali mengingat kata-kata yang dibisikkan oleh Golden Ye, dan wajahnya panas. Audrey Han menggigit bibir bawahnya, dia merasa Golden Ye benar-benar ingin menikahinya. Memikirkan hal ini, Audrey Han tersenyum, jari-jarinya yang seputih salju dengan lembut menggosok nama Golden Ye yang ada di layar. Cek cek cek, senyuman musim semi ini membuat bulu kuduku hampir jatuh ke lantai. Tidak tahu sejak kapan, tiba-tiba terdengar suara Gita yang menertawakannya. Audrey Han melihatnya yang duduk di sampingnya. Dia merasa curiga dalam hati, tadi jelas-jelas tidak ada orang di sampingnya. Sejak kapan Gita tiba-tiba datang dan duduk di sampingnya? Melihatnya menatap dirinya dengan mata aneh, Gita tidak bisa menahan diri menjelaskan, "Jangan menatapku seperti ini, kamu yang terlalu memikirkan Tuan Muda Ye. Saat aku kemari, aku sudah menyapamu, kamu yang tertegun dan tidak mendengarnya." Mendengar itu, Audrey Han terdiam sesaat. Gita sudah menyapa dirinya. Tidak ada alasan dia tidak mendengarnya kan? Saat Audrey Han curiga, Gita malah mendekat dan menyeringai padanya. "Apa yang kamu pikirkan Audrey sampai wajahmu panas? Jangan-jangan, apakah sedang memikirkan hal yang tidak-tidak?" Audrey Han. Dia melihat wajah Gita yang menyeringai, jelas-jelas lajang, tapi setiap membicarakan dia dan Golden Ye, dia menyeringai jahat, seolah-olah dia tahu segalanya. Memikirkan hal ini, Audrey Han menggerakkan bibirnya. "Aku bilang kamu juga tidak akan paham, kamu tidak memiliki pasangan untuk melakukannya." Senyum di bibir Gita tiba-tiba membeku. Setelah beberapa saat, Gita mencubit lehernya dengan kesal. "Audrey tengik, kamu menertawakan aku yang jalang. Jika bukan karena aku menyukai pria yang sulit dikejar, aku sudah berpacaran dari awal. Sekarang aku hanya bisa terus melajang." Semakin Gita marah semakin menyeringai, "Aku akan mencekikmu sampai mati, segera langsung." Audrey masih memamerkan senyum tipis di wajahnya, seolah-olah dia tidak menganggap serius kata-katanya. Tiba-tiba, Gita menarik tangannya dengan cepat. Kecepatannya sepertinya tersengat listrik, dan lagi ekspresi menyeringai di wajahnya sudah tidak terlihat lagi, dan digantikan dengan ketakutan, dan melihat dengan panik. Setelah melihat orang itu, dia dengan cepat menurunkan pandangannya dan tidak berani menatap langsung ke orang itu. Melihat perubahan di mata dan ekspresinya, Audrey Han bisa menebak siapa orang yang telah datang. Orang yang bisa membuat suasana hati Gita berubah seperti ini, selain kakaknya, siapa lagi? Audrey Han perlahan merapikan pakaian dan rambutnya, lalu duduk dengan baik di kursinya. "Momi, Bibi Gita." Terdengar suara manja dari belakang. Audrey Han menoleh dan melihat ke belakang, dan menemukan Glenn sedang digandeng oleh Audrey Han, dan keduanya berjalan mendekat ke arah sini. Glenn pria kecil ini, ternyata pergi mencari pamannya. Pantas saja tidak menemukan bayangannya. Memikirkan ini membuat Audrey Han menegurnya dengan pelan, "Bukannya sudah dikatakan, saat pamanmu sedang mengadakan pertemuan, kamu tidak bisa mengganggunya sembarangan. Glenn, apakah kamu tidak patuh lagi?" Mendengar ini, Glenn mengedipkan matanya dan langsung membela diri. "Momi, Glenn tidak mengganggu paman, Glenn tadi sudah menanyakan ke Bibi Qin, dan mengatakan paman telah selesai pertemuan, jadi Glenn baru mencari paman."
Setelah mengatakannya, Glenn mengangkat wajah kecilnya dan menatap Andrihan. "Paman, benarkan yang Glenn katakan?" Melihatnya dia yang seperti ini, Andrihan membungkuk dan menggendong dengan satu tangan. "Ya, Glenn benar-benar tidak menggangguku." Kemudian, duduk. Glenn duduk bersama Andrihan, Audrey-Han bersama Gita. Gita diam-diam mengangkat kepalanya dan mengintip ke depan, dan menemukan bahwa kebetulan orang yang di depannya adalah Andrihan. Saat dia menatap ke sana, kebetulan bertemu dengan tatapan Andrihan yang tenang dan gelap, membuatnya ketakutan sampai dia langsung menundukkan kembali kepalanya, lalu melihat dirinya yang ketakutan sambil terus-menerus menekan tangannya. "Sudah lama tidak kembali, apakah masakan orang dapur masih cocok denganmu?" tanya Andrihan kepada Audrey-Han sambil memegang sumpit dan mengambilkan lauk untuk Glenn. Audrey-Han mulai menggerakkan sumpitnya dan mengangguk. "Tentu saja, dan lagi bukannya aku bukannya tidak kembali untuk waktu yang lama, rasanya juga belum lama ini." Mendengar ini, tatapan Andrihan menjadi lebih sedih. "Setelah kamu membeli rumah sendiri, kakak tidak memintamu pulang, tidak bisakah kamu pulang lebih sering?" Audrey-Han merasa agak dingin di punggungnya, dan hanya bisa tertawa bersamanya. "Bukankah ini karena sibuk kerja?" "Sibuk. Hari Minggu juga sibuk." "Ya. Kamu juga tahu Kak, perusahaan baru buka. Beberapa waktu lalu sangat sibuk, ditambah lagi kakak memperkenalkanku banyak pelanggan baru saat jamuan terakhir. Adikmu bisa sesibuk ini juga karena jasa kakak, jadi jangan salahkan aku lagi." Audrey-Han melipat tangannya dan memohon menatap Andrihan. Tangan Andrihan yang memegang sumpit berhenti sesaat, menatap Audrey-Han dengan sedikit aneh. Perempuan ini ternyata berani berbohong padanya. Kegembiraan seperti apa yang telah dia dapatkan? Setelah memikirkannya, Andrihan sepertinya menyadari bahwa warna wajahnya tampak jauh lebih baik dari sebelumnya. "Mommy, makan ini." Aku bisa memikirkannya, tetapi terganggu oleh suara anak kecil. Glenn mengambil satu paha ayam besar dan memasukkannya ke dalam mangkuk Audrey-Han. "Mommy terlalu kurus, jadi perlu makan lebih banyak daging." Gita di samping melihat pemandangan ini, lalu melihat ujung jari kakinya. Apa yang harus dilakukan? Dia merasa seperti orang luar. Jika dia tidak menyukai Andrihan, dia mungkin tidak akan merasa seperti itu saat ini. Tetapi setelah dia menyukai Andrihan, setiap kali dia makan dengan mereka bertiga, dia merasa bahwa dia benar-benar orang luar. Dia tidak memiliki identitas dan status apapun. Dia hanya berteman dengan Audrey-mu saja, tapi setiap kali dia selalu tebal muka muncul bersama dengan Audrey-mu. Semakin dipikirkan, Gita semakin merasa tidak nyaman. Saat dia ragu-ragu apakah akan bangkit dan pergi, satu potong paha ayam lainnya masuk ke dalam mangkuknya. Gita terkejut, dan kemudian mengangkat kepalanya dengan gemetar. Kebetulan sepasang sumpit itu kembali ditarik. Napas Gita tiba-tiba menegang, seolah-olah ada sesuatu yang menghantam hatinya. Tadi, Andrihan yang mengambilkan paha ayam untuknya. Tuhan, apakah dia benar-benar tidak sedang bermimpi? Andrihan mengambilkan paha ayam. Audrey-Han melihat pemandangan ini dengan sedikit terkejut. Semua orang menatap Andrihan, dan saat Andrihan melakukan gerakan ini, seolah-olah dia sekalian. Setelah gerakannya selesai, dia baru merasa ada sesuatu yang salah. Jadi, dia dengan tenang mengambil sepotong paha ayam, dan memasukkannya ke dalam mangkuk Glenn. Wanita dan anak-anak lebih dulu. Bersambung.